Itu betul. Jadi sebetulnya perjalanan ini perjalanan yang tidak direncanakan. Ya kan? Jadi bahkan boleh dikatakan diawali dengan kecelakaan. Jadi kenapa kutus-kutus ada? Karena saya jatuh dan lumpuh. Nah, saya sudah mencoba dengan segala cara untuk menyembuhkan, tentunya dengan cara-cara yang konvensional ya, misalnya ngundang terapis, pergi ke dokter dan sebagainya. Saya sudah usaha 3 bulan tidak ada hasilnya. Terus saya punya kebiasaan, kalau saya menghadapi kesulitan, saya selalu seperti mobil itu persneleng mundur. Kita mundur, cari tempat parkir yang baik, duduk diam, merenungkan persoalan itu. Dan di dalam perenungan itu muncullah ide membuat minyak. Saat itu tidak ada namanya, karena hanya minyak saja kan. Dalam waktu 3 bulan berikutnya dengan minyak tersebut saya recovery, dan 6 bulan berikutnya saya sembuh total dari lumpuh itu. Dan dari situ, karena kita tinggal di Bali, Anda tahu kan kalau tinggal di Bali selalu banyak tamu. Teman-teman kalau pergi ke Bali mampir ke rumah. Sisa dari produk yang untuk menyembuhkan saya bagi-bagi. Dan ternyata di mana-mana menyembuhkan juga banyak orang. Dan dari situ ada ide untuk menjual produk tersebut. Ya, kami tidak mengira bahwa kutus-kutus itu bisa besar. Termasuk tidak mengira bahwa di Medan itu pada waktu itu selalu menjadi tempat penjualan terbesar. Jadi average di tahun-tahun yang lalu itu 80.000 botol di Medan per bulannya. Dan itu termasuk bahkan Medan 2 kali kalau nggak salah merebut kemenangan untuk penjualan terbesar. Jadi kita setiap tahun mengadakan anniversary sekaligus memilih distributor yang terbesar. Nah, Medan pernah merebut 2 kali. Nggak tahu bagaimana kok pada akhir-akhir ini Medan sangat merosot gitu. Untuk itu saya punya ide kenapa nggak kita ada di Medan. Nah, dari situ saya mulai berpikir apa yang saya harus lakukan di Medan. Pertama kali kita harus punya rumah kan, ya kan? Kalau nginep di hotel terus kan. Terus kedua kita harus punya kantor. Terus yang ketiga kita punya kebiasaan kalau punya kantor di luar Bali kita selalu siapkan untuk juga radio. Nah dari situ kita beli kantor, radio, dan rumah. Nah kebetulan ada yang menawarkan radio dan kantor. Terus juga ada yang menawarkan rumah. Ya, dan akhirnya kita sepakat dan sekarang kita ada di Medan. Tapi ingin saya tambahkan, saya kan tidak merencanakan yang lain, hanya rumah, kantor, dan radio. Nah, tetapi di Medan kebetulan ya, atau juga mungkin berkah Tuhan, saya juga dapat istri. Jadi istri saya, Ibu Rifa Efrianti ini dari Medan, dan kita tidak sengaja sebelum ulang tahun yang ke-8 kemarin berhubungan lewat FB. Dan setelah ketemu di Bali waktu ulang tahun ke-8 kita sepakat untuk hidup bersama. Dan 22 Februari 2022 ini kita melangsungkan pernikahan. Itu 22 bulan 2 tahun 2022. Itu susah dilupakan. Bahkan tidak mungkin bisa dilupakan. Tanggalnya bagus sekali. Gitu. Nah, untuk itu ulang tahun ke-9 kita memilih di Medan.
Nah, sekaligus juga menjadi resepsi perkawinan kita. Karena waktu marriage kemarin kita masih tergesa-gesa karena banyak sekali persoalan. Jadi kita tidak sempat bikin resepsi, hanya meresmikan, dan nanti tanggal 8 Desember 2022 ini kita resmikan atau resepsi perkawinan kita sekaligus ulang tahun putus-putus yang ke-9. Dan ini luar biasa karena ini pertama kali kita agak lebih mewah kan. Satu, gedungnya ya kan di Regal, terus kedua artis yang akan membuat kemeriahan pesta anniversary dan sekaligus resepsi itu bukan sembarangan. Ada Judika, artis Medan yang top, ada Mbak Rosa, terus Rizky Febian, dan gongnya Air Supply. Satu, saya lihat dia aktif banget gitu di media sosial. Jadi orang yang memang punya jiwa sales yang tinggi, dia selalu ingin keluar di media sosial supaya gampang ditembak, kan gitu istilahnya. Kita menyediakan diri untuk gampang ditembak. Terus kedua juga saya sudah lihat di internet lewat Google Map tempat-tempat mana yang kira-kira cocok buat kami, kan gitu. Kalau radio dan dan kantor itu udah pakai, jadi kita nggak bisa apa-apa, harus di situ. Nah, tapi rumah ini agak unik. Artinya ada beberapa pilihan, walaupun saya tidak di Medan. Itu waktu diskusi sama Davin itu kita nggak di Medan, jadi saya dengan bayangan akhirnya menemukan tempat ini. Satu, karena saya melihat tempat ini eksklusif ya, daerahnya juga cukup luas. Terus ada lapangan golf. Artinya kalau ada lapangan golf, lingkungannya tuh terjaga. Nah, terus di antara keruwetan Medan ini yang kayaknya paling nyaman di dunia. Nggak ada tempat lain yang senyaman di sini gitu. Dan akses ke kota juga relatif dekat. Ya. Dan akhirnya saya pilih mana rumah yang saya mampu beli. Ketemulah Koh Davin ya, dan kita nggak lama-lama ya. Nggak lama-lama. Saya tuh kalau beli sesuatu 15 menit paling. Iya. Kalau dari Pak Bambang memang orangnya praktis ya, jadi simple, nggak mau ribet sih. Jadi pas ke Medan lihat rumah, besoknya langsung transaksi ya Pak ya. Dia langsung ke BCA selesai. Jadi perjalanannya gampang sih kalau di sini. Dan kalau di sini kan memang rumahnya kan kita bangun memang super mewah ya di sini ya, karena kan ini komplek elit. Nah yang kedua di sini saya tambahkan, di sini kan memang dekat sama kota. Yang kedua dia dekat sama tol juga sih. Jadi akses kalau mau kemana-mana, kan lagi bulan Bapak kan sering ke Bali, ke Jakarta kan, jadi enak sih. Oh iya, saya tambahkan. Saya hubungin dia tuh nggak jauh-jauh. Iya, saya yang lebih ngotot daripada dia. Iya, karena kemarin memang pada saat Bapak kontak ke Davin, memang Davin lagi ada 2 tamu. Ya, 2 tamu. Jadi kan kita kan udah ada janji, kita prospek dulu ya. Jadi habis itu saya lihat, ada 2 miss call nih. 2 miss call, WA nggak dibalas, jadi saya langsung hubungi. Kalau dari Instagram saya sih Ayo Beli Properti ya. Kalau di sana sih memang kita banyak jualan perumahan-perumahan, listingnya banyak sih di sana. Dan proyek yang kami tawarkan sih memang proyek dari Wiralem Property sih. Saya punya pengalaman sebetulnya di Medan di waktu proyek Arun. Karena saya supplier telekomunikasi untuk proyek Arun. Jadi saya sering wirawiri lah. Jakarta, Medan, Sumawe, Jakarta, Medan, Sumawe. Jadi Medan bukan asing bagi saya. Dan saya lihat semakin maju ya Medannya. Orangnya makin banyak, itu maksud saya. Terus juga ekonominya kan baik lah gitu. Mungkin karena harga komoditi naik ya. Di sini ada banyak komoditi yang bisa disuplai dari sekitar Medan kan. Itu menunjukkan bahwa ekonominya menuju kebaikan itu dibandingkan misalnya daerah lain. Untuk di Sumatera ini Medan yang terbaik lah secara ekonomi. Nah jadi
pertimbangan saya pertimbangan totally bisnis. Karena saya pergi ke Medan untuk putus-putus gitu loh. Jadi tidak berpikir untuk yang lain. Nah, yaitu tadi kebetulan dapat bonus gitu. Dan dapat tempat yang menurut saya ini istimewa di sini. Di paket komplit lah. Semua dapat.